Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Ibu Retno Herwanti selaku Kepala SMA Negeri 1 Wonosobo dan Bapak Ibu sekalian peserta orientasi nilai dan etika tahun 2025. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Riyadi, kemudian unit kerja saya ada di SMK Negeri 1 Sakuran. Kemudian untuk biodata saya asli Brno Purworejo, tetapi saya bermusafir di daerah Kalibawang Wonosobo sana. Kemudian tahun lahir saya 1996, riwayat pendidikan S1 pendidikan teknik otomotif, S2 pendidikan vokasi. Kemudian untuk link portofolio digital saya ada di layar seperti ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengenai orientasi kemarin kita sudah membahas sedemikian rupa banyak materi. Kemudian untuk dasar hukum di orientasi ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS dan P3K. Nah, kemudian untuk tujuan dari orientasi ini adalah untuk memperkenalkan nilai-nilai etika di Provinsi Jawa Tengah, khususnya kepada ASN P3K. Nah, selanjutnya terkait dengan core value atau nilai dan etika ASN berakhlak, yaitu ASN berakhlak berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kompeten. Tujuan daripada ASN berakhlak ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah yang lebih baik. Kalau secara nasional berarti secara global nasional. Karena kita di naungan Provinsi Jawa Tengah berarti untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik. Nah, kemudian mengenai visi misi di OPD, khususnya saya dan teman-teman di SMK Negeri 1 Sakuran, untuk visi SMK Negeri 1 Sakuran yaitu membentuk insan yang bertakwa, mandiri, terampil, profesional, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Untuk visi misi ini sudah pernah di audiensi secara terbuka bersama tim manajemen SMK. Jadi ini untuk visi misi SMK Sakuran yang terbaru dan terupdate seperti itu. Kemudian untuk misinya di situ ada 6 ya, untuk bisa mengimplementasikan visi tersebut seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke inti pada seminar ini, yaitu tentang rencana hasil kerja. Nah, untuk rencana hasil kerja, kalau seperti di laporannya saya membuat 2 RHK, yang satu tentang pembelajaran, kemudian yang kedua yaitu tentang komunitas belajar. Nah, pada paparan ini saya akan menyaksikan khusus yang tentang komunitas belajar. Nah, untuk RHK pimpinan yang diintervensi adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru. Dalam hal ini kemudian saya jabarkan ke RHK terlaksananya peran sebagai agen yang membangun komunitas belajar. Nah, kemudian di sini untuk IP-nya yaitu dan aspeknya yaitu ada jumlah dokumennya, kualitas, kemudian untuk tingkat kontribusi yaitu kualitas, kemudian untuk durasinya waktu. Masing-masing adalah satu dokumen 100%, kemudian 12 bulan karena periode 1 tahun. Selanjutnya terkait dengan tahapannya, karena dalam waktu yang lalu itu komunitas belajar di tempat kami adalah belum terbentuk, otomatis kita harus membentuk dan membangun terlebih dahulu. Ya. Kegiatan yang pertama yaitu membuat tim kecil, kemudian dari tim kecil itu nanti kita melakukan identifikasi terkait aset sekolah, ada modal sosial, modal finansial, modal fisik dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah terbentuk tim dan diidentifikasi, kami itu membuat suatu kesepakatan untuk melaksanakan pelatihan mandiri di PNM dengan tema yaitu membangun komunitas belajar dalam sekolah. Nah, untuk output kegiatan tadi sudah ditayangkan ya, terbentuknya Kombel, kemudian terbentuknya visi, kemudian terbentuknya komunitas belajar.
Untuk penerapan nilai ASN-nya di pengembangan Kombel itu saya tidak sendiri, makanya di paparan atau di laporan saya tulis saya dan tim mampu berkomunikasi secara baik, artinya harus sesuai dengan nilai-nilai ASN, dalam hal ini adalah kompeten. Nah, selanjutnya saya dan tim saat berdiskusi harus membuat suasana yang harmonis seperti itu. Nah, untuk bukti di RHK pertama itu tim kecil sudah terbentuk, kalau di laporan itu ada di halaman 47. Kemudian tim kami kemudian menyelesaikan topik mandiri di PMM. Topik yang pertama yaitu membangun komunitas belajar dalam sekolah. Sertifikatnya sudah muncul. Kemudian setelah sertifikat muncul, kita langsung ke pendaftaran Kombel di PMM. Nah, kemudian kami di SMK Campuran, Kombelnya sudah terdaftar di PMM dan sudah terdaftar di BPSDM. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya RHK yang kedua dari RHK yang sudah saya inventarisasi atau dari kepala sekolah. Yang kedua yaitu terlaksananya peran sebagai penggerak komunitas belajar. Nah, jadi setelah tadi kita atau kami di intern tim SMK Campuran membuat Kombel, membentuk, kemudian kita harus menjalankan atau menyelenggarakan kegiatan Kombel. Nah, untuk aspeknya masih sama, ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian untuk dari segi indikatornya, jumlah dokumen dalam menjalankan kegiatan Kombel. Kemudian untuk kualitasnya adalah tingkat kontribusi kita sebagai penggerak dalam menggerakkan Kombel. Untuk waktunya, durasinya masih sama, yaitu 12 bulan. Selanjutnya mengenai kegiatan atau tahapan dalam RHK yang kedua ini dalam menjalankan Kombel, itu yang pertama tim penggerak itu mendaftarkan nama kegiatan atau seminar Kombel ke BPSDM melalui Capdin masing-masing. Kemudian membuat flyer, kemudian setelah itu peserta diwajibkan untuk mendaftar ke BPSDM melalui link yang diberikan oleh tim penggerak. Kemudian untuk outputnya adalah terlaksananya kegiatan komunitas belajar di SMK Campuran. Oke, untuk buktinya ada flyer, kemudian pendaftaran juga ada, kemudian untuk bukti menjalankan komunitas bisa dilihat di tayangan seperti itu. Untuk bukti-buktinya, kemudian setelah akhir daripada Kombel itu nanti Bapak Ibu semuanya dapat sertifikat dari BPSDM. Selanjutnya mengenai kesimpulan daripada orientasi ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan kompetensi P3K khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan untuk menekankan atau untuk membuat rencana hasil kerja oleh masing-masing ASN seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu apa yang sudah saya paparkan. Selanjutnya barangkali dari Ibu mentor maupun Bapak Ibu peserta ada pertanyaan kami. Saya monggo Ibu, monggo Bapak Ibu peserta. Monggo. Oke, baik, terima kasih Ibu. Teman-teman saya jawab dulu nggih. Baik Ibu, jadi untuk penjadwalan Kombel itu di kami itu ada 2 penjadwalan, ada di lampiran itu juga ada. Untuk secara kegiatan rutinnya itu 2 minggu sekali itu. Secara teknis dilaksanakan di hari Jumat seperti itu. Setelah Jumatan biasanya pukul 12:30 sampai pukul 2 seperti itu. Ya, setiap hari Jumat. Tapi kadang ketika misalkan hari Jumat itu misalkan ada kegiatan lain, biasanya diajukan dari Kamis seperti itu. Cukup Ibu atau bagaimana? Terima kasih Ibu. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan atau feedback mungkin? Cukup? Oh, 30 detik lagi, monggo. Bapak Ibu, monggo untuk pertanyaan atau feedback atau yang lain. Cukup, ya? Terima kasih Ibu mentor atas pertanyaannya dan sudah kami jawab ternyata disetujui. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu presentasi saya terkait paparan seminar orientasi khususnya nilai-nilai berakhlak. Dari saya pribadi seperti itu.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi